Ketika seluruh anggota The Loser Club bertemu satu sama lain, Mike Hanlon menyarankan untuk berpencar mencari petunjuk-petunjuk yang hilang, menemukan kelemahan dari Pennywise. Ketika mereka berpencar, Pennywise pun tidak tinggal diam, guys. Dia meneror satu persatu anggota The Loser Club, meskipun mereka sudah beranjak dewasa. Dan dengan cepat, Eddie pun menyemprotkan obat asmanya ke dalam tenggorokan dari Pennywise. Aksi Eddie pun tepat menyerang dari inti wujud asli Pennywise. Di tahun 1851, Pennywise bangkit kembali dan memanipulasi John Marston untuk membunuh seluruh anggota keluarganya. Lalu di tahun 1876 sampai 1879, Pennywise bangun dan memangsa kelompok penebang kayu. Di kala itu, kota Derry ini terkenal dengan sumber daya alam, yaitu pepohonan, guys. Jadi banyak banget penduduk kota Derry berprofesi menjadi penebang kayu. Oke guys, kenalin nama aku Ijri Friza. Seperti janjiku di video sebelumnya, yaitu backstory dari Pennywise part 1. Kali ini aku mau bahas Pennywise di part 2-nya, guys. Sebelum kita lanjut, kalian bisa like, subscribe, and share bila kalian suka banget dengan konten-konten semacam ini, guys. Kedepannya aku akan ceritakan backstory dari karakter-karakter villain, guys. Tanpa lama-lama, intro dulu. Oke, di part 2 ini aku akan recap sedikit dari konten Pennywise di part 1-nya, guys. Jadi ada entitas yang tak berwujud yang mengelilingi alam semesta. Dia jatuh ke bumi sebelum bumi ini dihuni oleh para manusia. Dan ketika manusia ini sudah menduduki bumi, entitas tak berwujud ini bangkit dan mulai membunuh di setiap 27 tahun sekali. Lambat laun, entitas ini pun berwujud seperti badut yang dikenal dengan nama Pennywise the Dancing Clown. Kemudian di tahun 1958, seorang anak bernama Georgie ini terbunuh oleh Pennywise, guys. Hal tersebut membuat kakaknya membentuk sebuah klub yang bernama The Loser Club. Kemudian The Loser Club ini berurusan dengan Pennywise. Dengan bantuan ritual cat, sebuah ritual di mana mereka menemukan fakta-fakta mengenai Pennywise, akhirnya The Loser Club ini berhasil mengalahkan Pennywise. Namun Pennywise tidak terbunuh, guys. Dengan tenaga yang tersisa, Pennywise pun masuk ke mode hibernasinya dan lenyap tak terdeteksi. Dia akan bangkit di 27 tahun berikutnya, tepatnya di kota Derry. Akhirnya The Loser Club ini melakukan sumpah untuk datang kembali di kota Derry setelah 27 tahun. Dan part 2 dari Pennywise pun dimulai. Aku tekankan lagi, di part 2 ini aku mau bahas dari perspektif versi novelnya, guys. Karena Pennywise sendiri memiliki dua versi, yaitu versi film dan novel. Memang keduanya ini agak mirip, tapi ada beberapa detail-detail kecil yang berbeda, guys. Di tahun 1984, seseorang yang bernama Adrian Mellon dan pacar lelakinya ini sedang dibully oleh remaja setempat, guys. Dan pembulian ini berujung fatal dengan melempar si Adrian Mellon ke sungai kota Derry. Ketika Adrian Mellon ini terhanyut, pacar lelaki Adrian Mellon dan para remaja yang membuli Adrian Mellon ini melihat sosok menyerupai Pennywise. Sosok tersebut meraih tangan si Adrian Mellon yang sedang terhanyut, guys. Keesokan harinya, Adrian Mellon pun ditemukan dengan tubuh yang mengenaskan, yaitu tubuhnya ditemukan dengan keadaan dimutilasi. Dan polisi pun tidak ambil pusing, ia langsung menangkap para pembuli Adrian Mellon. Kemudian kisah pun berlanjut ke salah satu anggota The Loser Club, yaitu Mike Hanlon. Mike Hanlon pun sekarang menjadi kepala perpustakaan dari kota Derry. Ia menelpon satu persatu anggota The Loser Club, guys. Mike Hanlon pun mengingatkan dengan sumpah mereka 27 tahun yang lalu. Kini seluruh anggota The Loser Club ini memiliki karir yang cemerlang. Dimulai dari Bill, dia telah menjadi penulis kisah horor dan memiliki istri seorang aktris bernama Audra. Kemudian Bravely ini menjadi perancang busana yang terkenal dan menikahi Tom Rogan. Sedangkan Eddie ini menjadi pembisnis sukses dengan menyewakan limosin, guys. Richie menjadi disc jockey dan Stanley Urin menjadi akuntan yang kaya raya. Dan tak ketinggalan Ben Hanscom yang dulunya gendut, sekarang kurus dan menjadi tampan.
Dengan berat hati, mereka sepakat mempertaruhkan nyawa mereka untuk memburu Pennywise. Kecuali Stanley Urin, dia tidak datang ke kota Derry karena tewas bunuh diri. Ketika seluruh anggota The Loser Club bertemu satu sama lain, Mike Hanlon menyarankan untuk berpencar mencari petunjuk-petunjuk yang hilang, menemukan kelemahan dari Pennywise. Ketika mereka berpencar, Pennywise pun tidak tinggal diam, guys. Dia meneror satu persatu anggota The Loser Club, meskipun mereka sudah beranjak dewasa. Pertama yaitu Richie, dia dihadapkan dengan fobianya, yaitu patung besar bernama Paul Bunyan. Kemudian ada Beverly Mars. Ketika dia masuk ke rumah masa kecilnya, ia ditemui sosok seperti Hansel Gretel, guys. Dan selanjutnya ada Ben Hanscom. Ketika dia berada di perpustakaan, dia dikejutkan dengan sosok Dracula. Di lain tempat, karena istri Bill yang bernama Audra ini sangat khawatir dengan suaminya, Audra pun menyusul ke kota Derry, guys. Dan di waktu yang bersamaan, Tom Rogan, yaitu suami dari Beverly Mars, ingin membunuh Beverly Mars dan menuju ke kota Derry juga, guys. Di lain cerita, Henry yang dahulunya dikuasai oleh Pennywise dan membunuh beberapa orang, kini mendekap di sebuah rumah sakit jiwa. Dengan bantuan Pennywise, Henry pun bisa kabur dari rumah sakit jiwa tersebut. Target pertama Henry adalah Mike Hanlon. Henry pun menuju perpustakaan untuk membunuh Mike Hanlon. Dengan sejuta keberuntungan, Mike Hanlon pun lolos dari kematiannya, guys. Namun Mike Hanlon masuk ke rumah sakit dengan cedera serius. Henry pun terbunuh di tangan Eddie, guys. Karena kejadian tersebut, The Loser Club pun bersatu untuk masuk ke gorong-gorong yang tak lain adalah sarang dari Pennywise. Tepat ketika mereka masuk ke dalam gorong-gorong, mereka dikejutkan dengan Tom Rogan yang sedang menarik Audra masuk ke dalam gorong-gorong. Seketika Audra mengalami katatonik, guys, yaitu tubuhnya bergerak secara tidak normal, membuat Tom shock dan terpleset, akhirnya menewaskan dirinya. Bill dan Richie melakukan sebuah ritual untuk masuk ke dalam pikiran Pennywise. Namun ketika Bill dan Richie masuk ke pikiran Pennywise, mereka malah tersesat, guys. Ketika Pennywise mulai bergerak, Pennywise pun menyerang Eddie. Dan dengan cepat Eddie pun menyemprotkan obat asmanya ke dalam tenggorokan dari Pennywise. Aksi Eddie pun tepat menyerang dari inti wujud asli Pennywise, yaitu sebuah butiran cahaya, guys, yang biasa disebut dengan deadlight. Serangan tersebut melemahkan Pennywise untuk seketika, namun malangnya Pennywise menggigit lengan Eddie hingga membuat Eddie sekarat. Pennywise yang terluka kabur dari The Loser Club. The Loser Club pun mengejar Pennywise hingga mereka menemukan telur-telur Pennywise. Ben pun berhenti untuk menghancurkan telur-telur Pennywise. Ketika Pennywise terpojok, Bill pun langsung menyerang Pennywise dengan petunjuk ritual cat. Dan akhirnya Pennywise pun terbunuh dan hancur tak tersisa. Tepat di saat itu, kota Derry mengalami sebuah badai besar dalam catatan sejarah kota Derry. Badai tersebut memporak-porandakan beberapa rumah dan gedung. Akhirnya The Loser Club pun melarikan diri dari gorong-gorong yang runtuh. Bill berhasil menyelamatkan Audra yang lemas tak berdaya. Namun sayang, jasad Eddie tidak bisa dievakuasi, guys. Akhirnya badai pun berlalu. Mereka pun lega karena Pennywise telah lenyap. Akhirnya Richie kembali ke California. Ben menjalin hubungan dengan Beverly Mars. Dan Bill membonceng istrinya yaitu Audra. Dan sedikit demi sedikit keadaan Audra pun kembali normal. Nah, itu tadi serangkaian dari part 2 Pennywise, guys. Sesuai janjiku, aku akan menceritakan catatan tragedi di sepanjang tahun 1740 sampai 1990. Dan tragedi-tragedi pembunuhan ini tak lain dilakukan oleh Pennywise di kota Derry. Oke, yang pertama di tahun 1740 sampai 1743, selama 3 tahun berturut-turut, kota Derry ini mengalami sebuah tragedi, guys. Jadi 300 orang penduduk kota Derry itu lenyap tak berjejak. Kejadian tersebut mirip seperti kejadian nyata yang terjadi di Pulau Roanoke. Dan Pulau Roanoke ini banyak banget dibahas. Kalian bisa search di YouTube Pulau Roanoke. Itu mirip banget dengan kejadian kota Derry di tahun 1740 sampai 1743. Penduduknya lenyap, tak bersisa, dan tak ada yang tahu penyebabnya. Kemudian di tahun 1851, Pennywise bangkit kembali dan memanipulasi John Marston untuk membunuh seluruh anggota keluarganya.
Kemudian John pun melakukan bunuh diri dengan memakan jamur nightshade yang terkenal dengan racunnya. Dia pun terbunuh dengan keadaan yang tersiksa, guys. Lalu di tahun 1876 sampai 1879, Pennywise bangun dan memangsa kelompok penebang kayu. Di kala itu, kota Derry ini terkenal dengan sumber daya alam, yaitu pepohonan, guys. Jadi banyak banget penduduk kota Derry berprofesi menjadi penebang kayu. Berlanjut di 1904, Claude Heroux membantai 12 orang dengan satu kapaknya di sebuah bar di kota Derry. Salah satu saksi mata itu sempat ditanyai Mike. Saksi yang sudah tua tersebut menceritakan ia melihat sosok badut yang berkeliaran, guys. Di tahun 1906, Pennywise kembali melakukan aksinya. Ia merancang ledakan dari Kitchen Iron Walk dan menewaskan kurang lebih 108 orang, dan diantaranya 88 anak kecil, guys. Di tahun 1929, kelompok gangster yang meresahkan kota Derry ini ditangkap oleh warga dan dihabisi dengan sangat mengenaskan. Polisi pun menutup mata dan menganggap kejadian itu tidak terjadi sama sekali. Salah satu saksi yang melihat kejadian tersebut bercerita kepada Mike Hanlon. Ia melihat sosok petani yang memakai riasan badut, guys. Kemudian berlanjut di 1930, Pennywise bangkit kembali ketika tragedi Ku Klux Klan, yaitu organisasi yang suka membunuh orang kulit hitam, membakar perkumpulan orang kulit hitam di kota Derry yang melayani pangkalan militer milik Amerika. Ketika kejadian tersebut, ayah Mike Hanlon melihat sosok burung raksasa, jelmaan dari Pennywise, yang terbang dengan bantuan balon-balon yang terikat di kedua sayapnya. Dan di tahun 1957, Pennywise ini bangkit kembali. Terjadi sebuah tragedi. Anak kecil bernama Dorsey Cor-Coran dipukuli hingga tewas oleh ayah tirinya. Tepat setelahnya, kejadian George Denbrough yang dirobek lengannya oleh Pennywise pun terjadi. Oke, itu tadi timeline versi novel tragedi demi tragedi yang terjadi di kota Derry. Dan pastinya disebabkan oleh Pennywise, guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pennywise ini memiliki backstory yang sangat unik? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar, guys. Dan pastinya kalian bisa request villain apa yang aku akan bahas untuk next videonya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share biar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya, guys. See you on the next video and ciao.